kisahku ini masih berlanjut hingga kini, yaitu hubungan keakrabanku dengan anakku. Aku memang sudah melampaui norma dan batasan yang ada, namun itu semua hanya semata untuk membuat hidupku lebih berwarna. Mah, Papa, udah dulu ya. Ucapan itu lagi-lagi terdengar dari suamiku. Dan lagi-lagi aku harus menelan kekecewaan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Apalagi setelah itu, suamiku seolah tak menghiraukan perasaanku. Ini bukan hal yang baru bagiku, karena setiap kali menjalankan kewajibanku sebagai istri, aku selalu merasa kecewa dibuatnya. Aku tak tahu lagi harus bagaimana untuk mendapatkan hakku yang seutuhnya, yang begitu menggebu dalam darahku. Bahkan, setelah 2 tahun pernikahan kami, bisa dihitung dengan jari, berapa kali aku mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Pernah melintas di benakku untuk meninggalkannya dan mencari pria lain. Namun, aku sadar, suamiku sekarang adalah lelaki yang baik, bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluargaku. Sejak kami menikah, Mas Juan memang mampu memenuhi nafkah keluarga, bahkan ia mau menanggung biaya pendidikan adikku. Hanya saja, dalam urusan batin, ia tak mampu mengimbangi gejolakan batin yang berkecamuk dalam diriku. Keesokan paginya, seperti biasa, aku menjalankan rutinitasku sebagai istri, yaitu menyiapkan sarapan untuk suamiku sebelum ia berangkat bekerja. Mah, Papa berangkat dulu ya. Oh ya, nanti siapin makan siang ya Mah. Sore nanti si Adit mulai tinggal di sini, ucapnya. Ya, hari itu, Adit, anak tiriku, akan mulai tinggal bersamaku. Suamiku berkata bahwa ia hanya akan menumpang selama sekitar seminggu saja. Lagi pula, rumah kami lebih dekat dengan kampusnya. Mas Juan adalah seorang duda yang usianya sudah 60 tahun, terpaut 10 tahun dariku. Dari pernikahan sebelumnya, ia dikaruniai seorang putra bernama Adit. Adit berusia sekitar 21 tahun, dan selama ini, ia tinggal bersama kakek dan neneknya di kota lain. Sementara itu, ibu kandungnya, atau mantan istri Mas Juan telah meninggal dunia. Dan aku sendiri bernama Luna, kini, umurku sudah menginjak 50 tahun. Aku adalah seorang janda sebelum menikah dengan Mas Juan. Mantan suamiku rela meninggalkanku, karena aku tak bisa memberikannya seorang buah hati. Dulu, aku sempat ragu menerima pinangan Mas Juan, karena rasa traumaku yang berkepanjangan. Hal itulah yang membuatku berpikir panjang. Namun, seiring waktu, ia membuktikan, dengan ketulusan dan tanggung jawabnya, bukan hanya terhadapku, tetapi juga kepada keluargaku, yang saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi. Akhirnya, aku membuka hatiku untuk menerimanya menjadi pendamping hidupku. Singkat cerita, sore hari, seperti yang diminta suamiku, aku menyiapkan makan malam dalam porsi lebih banyak. Hidangan makanan kujajakan rapi di meja makan, tinggal menunggu Mas Juan dan Adit yang akan tiba. Setelah beberapa lama kemudian, suara mesin mobil terdengar di halaman rumah. Aku keluar untuk menyambut kedatangan suamiku bersama anak tiriku. Adit, apa kabar? Gimana kuliahmu? Tanyaku. Kabar baik Mah, kuliahku, ya, lancar-lancar aja sih. Oh ya, Mama apa kabar? Tanyanya balik. Mama baik kok Dit, mari masuk Dit, ucapku. Aku dan anak tiriku itu memang tak begitu dekat. Kami hanya bertemu saat lebaran, atau acara keluarga lainnya. Itulah sebabnya, seperti ada jarak yang terasa antara kami saat berbicara.
Setelah makan malam, Adit langsung menuju kamar yang telah kusiapkan. Aku sendiri melangkah menuju ruanganku, mengikuti suamiku yang sudah duluan. "Mah, Bapak kayaknya harus lembur di rumah. Banyak banget berkas yang harus Papa selesaikan," ucap suamiku. "Ya sudah Pak, nggak apa-apa," sahutku. Namun, sebelum ia beranjak ke ruangan kerjanya, yang berada di ruang depan, suamiku terlihat diam sejenak. "Mah, sebelum Papa beresin berkas kerja Papa, kita kerja bersama dulu ya," ucapnya menyiratkan isyarat yang sudah sangat kupahami. Dan seperti yang sudah-sudah, hanya kurang dari 10 menit baginya, ia sudah selesai dengan kerjanya dan meninggalkanku yang dalam kebimbangan. Dikarenakan aku bahkan belum mencapai garis akhir, tapi apa daya, aku hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. "Mah, Papa mandi dulu ya, biar langsung lanjut kerja bentar lagi," ujarnya. Aku hanya tersenyum, dengan hati yang begitu kecewa. Tapi, tak ada gunanya aku mengeluh. Aku tak ingin membuatnya merasa bersalah, karena ia tak bisa memberikan kebahagiaan batinku seutuhnya. Setelah mandi, ia langsung menuju ruang kerja meninggalkanku. Aku berusaha menepis kekecewaan bagiku. Aku pun mengambil ponselku, sambil menelusuri media sosial. Hingga tanpa sadar, aku pun terlelap. Malam semakin larut, aku tenggelam dalam mimpiku. Hingga tiba-tiba, aku tersentak, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang bergerak menuju padang rerumputan itu. Sesuatu itu lebih dari biasanya. Kemudian, aku mencoba membuka mataku, tapi yang kutemui hanya kegelapan. Rupanya, lampu kamar sudah dipadamkan. Alih-alih merasa panik, aku justru tersenyum kecil. Aku berpikir, pasti ini ulah suamiku, mungkin ia sadar dengan suasana hatiku tadi. Tapi, yang membuatku heran, kenapa lampunya dimatikan. Aku pun tak terlalu memikirkannya. Yang terpenting bagiku, saat itu, segala permasalahanku bisa terselesaikan dengan baik. "Kok tiba-tiba gini sih Pak?" tanyaku. Namun, tak ada jawaban yang kudengar. Hatiku begitu bahagia, karena saat itu, aku merasa ia benar-benar bersungguh-sungguh dalam membuatku mendapatkan hakku. Akan tetapi, saat itu, aku merasa suamiku berbeda dari biasanya. Yang biasanya hanya sekejap, namun kali ini, justru jauh berbanding terbalik seperti biasanya. Bukan hanya mampu memberikanku bahagia, tetapi juga mampu membuatku tiba lebih dulu ke pelabuhan itu. Sementara itu, ia masih terus melanjutkan sesi-sesi berikutnya. Aku tak tahu sudah berapa jam berlalu. Setelah beberapa lama, akhirnya, semua pekerjaan itu selesai juga. Karena saking bahagianya diriku, aku sampai terlelap dengap kebahagiaan yang baru kali ini kurasakan. Singkat cerita, pagi pun menjelang, sinar mentari mulai menampakkan dirinya di ufuk timur. Entah kenapa, aku merasa enggan meninggalkan tempat pembaringanku. Namun, karena aku sedang berbahagia, dan juga untuk mengucapkan terima kasihku pada Mas Juan, aku buru-buru beranjak untuk menyiapkan sarapan pagi. Seperti petir menyambar di siang bolong, detak jantungku seakan berhenti saat kutemukan Mas Juan, suamiku, ternyata masih tertidur di ruang kerjanya. Maka, siapakah yang malam tadi memberikanku semua itu, gumamku. Aku terperangkap antara kenyataan dan bayangan. Semalam, aku terpaku pada kenangan yang menggelitik. Ataukah, semalam, semuanya hanya sebuah mimpi? Atau benarkah semuanya terjadi dengan nyata? Aku begitu bingung. Loh, kenapa Mama terlihat kayak orang bingung?
Tanya Mas Juan yang memecah keheningan. Gak apa-apa, sahutku sambil beranjak meninggalkannya. Tak mungkin aku bertanya langsung mengenai kejanggalan itu kepada Mas Juan, sebab ia akan menganggapnya hanya sekedar mimpi. Kemudian, pandanganku tertuju pada Adit, yang baru saja melangkah keluar dari kamar mandi yang tak jauh dari tempat kami duduk. Tampak Adit melangkah dengan rambut yang basah, dan aroma sampo yang begitu menyeruak. Sekali lagi, ingatan tentang semalam itu kembali bergemuruh dalam benakku. Mungkinkah semalam itu, aku langsung menggelengkan kepalaku sendiri, dan mencoba mengabaikan pikiran itu. Beberapa menit kemudian, Adit pun melangkah ke ruang makan, dan duduk bersama kami. Adit, nanti sore bapak gak pulang, kamu pulang dengan taksi aja ya. Karena papa tengah sibuk banget, mungkin malam baru papa pulang, ucap Mas Juan, membuka pembicaraan. Baik Pak, gak apa-apa, lagi pula, kuliah hari ini hanya bentar aja kok, sahut Adit. Aku memilih untuk diam, meskipun sesekali, tatapanku dan Adit saling bersilang, seolah menyiratkan tanya yang tak terungkap. Menjelang sore, aku larut dalam kesibukan rumah tangga. Mulai dari menyapu, mencuci pakaian, hingga merapikan tanaman yang tersebar di sudut halaman. Ketika jarum jam mendekati pukul 3 sore, saat aku tengah mencuci piring di dapur, tiba-tiba, sebuah tangan menjangkau dari belakangku yang tak terduga. Loh, kenapa sudah pulang Pak? Tadi katanya pulang malam, tanyaku. Aku mengira, yang mendekat itu adalah Mas Juan. Namun, alih-alih menemukan sang suami, aku begitu terkejut saat melihat itu adalah anak tiriku. Adit, apa maksudmu? Ucapku, seraya menghalau semuanya. Mah, bukankah semalam kita sudah sepakat? Ucapnya. Seakan tersambar petir, ternyata dugaan awalku meleset. Malam yang kulalui itu bukanlah dengan Mas Juan suamiku, melainkan Adit, anak tiriku, yang telah memberikan solusi dari permasalahanku selama ini. Apa yang kau maksud Dit? Tanyaku memastikan. Sudahlah Ma, bukankah Mama juga sangat antusias? Jelasnya. Aku menggeleng, seakan masih tak percaya. Aku pun berlari menuju ruanganku sambil menangis. Perasaanku bercampur antara syok dan malu. Tanpa kusadari, Adit mengejarku dari belakang dan memberi rangkulan saat aku hendak membuka pintu. Langkahku pun terhenti oleh semangat yang tak terelakkan dari dirinya. Mah, tunggu, jangan buru-buru. Aku tahu apa yang Mama inginkan, ungkapnya, seraya ia menelusuri seluruh hamparan padang rerumputan yang seakan membawaku tinggi ke awan. Dan tanpa pencegahan, aku pun seakan terbawa dalam emosi dan gejolak yang sangat kurindukan itu. Perlahan, ia mengantarku ke tempat biasa, tempat di mana Mas Juan dan aku biasanya saling menunaikan kewajiban tersebut. Jujur, aku harus mengaku, bahwa Adit memiliki kegigihan dan semangat yang selama ini kucari. Sesuatu yang tak pernah ku dapati dalam kehadiran Mas Juan suamiku. Semenjak hari itu, kehidupanku secara drastis berubah oleh kehadiran Adit, anak tiriku di rumah. Bahkan, sejak saat itu, tak jarang pula, aku dan Adit menyisihkan waktu untuk sekedar menyelesaikan urusan sesuatu yang demikian itu. Ia begitu memahami masalah yang kualami selama ini dalam rumah tanggaku. Dengan hati yang tulus, ia berjanji akan memberikan yang terbaik untukku. Dalam lubuk hatiku paling dalam, aku merasa telah mengkhianati suamiku. Akan tetapi, batinku terasa damai dan bahagia oleh perhatian dan ketulusan dari anak tiriku itu.
Sudah terlalu lama aku hidup dalam kekecewaan. Adit, gimana nanti jika papa tahu tentang hal ini? Tanyaku, saat kami sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Jika memang papa tahu, Adit akan menjelaskan semua kepada papa tentang permasalahan mama. Lagi pula, aku sungguh mencintai mama, jawabnya lembut. Ucapan itu semakin meluluhkan hatiku dan seakan menumbuhkan keinginan yang mustahil untuk diabaikan. Singkat cerita, seminggu kemudian, Adit pun segera bersiap untuk kembali ke rumah kakek dan neneknya. "Dit, hari ini kamu pulang ya," ujar suamiku ketika kamu sedang sarapan pagi bersama. Adit hanya mengangguk. "Ya sudah, kalau begitu, Mama tunggu mobilmu datang ya. Papa harus berangkat ke kantor dulu," ucap Mas Juan. Usai suamiku berpamitan diri, hanya aku dan anak tiriku itu tinggal di rumah. Kami saling terpaku di meja makan, sama-sama enggan untuk beranjak. Aku seakan menyaksikan bayang-bayang kepedihan nantinya. Baru saja seminggu hidupku berwarna, kini kelabu kembali akan menyelimuti. "Bagaimana dengan Mama?" tanyaku lembut. "Mamah tenang aja, Adit masih bisa kembali ke sini. Lagi pula, cuma 1 jam aja kok rumah nenek dari sini," sahutnya. "Janji ya Dit, sering-seringlah kembali ke sini," ungkapku. Adit pun beranjak dari kursi dan mendekat. Kemudian, ia berbisik di telingaku. "Putra janji kok Mah. Lagi pula, mustahil Adit akan menjauhi Mama, tapi Mah, Papa kan udah pergi," imbuhnya. Aku tersipu saat memahami maksudnya. Dan pagi itu, kembali lagi, anak tiriku itu mampu membawaku kembali ke alam yang begitu indah. Dengan ketekunannya mengemudikan perahu tersebut, aku seketika lupa akan masalahku. Dan sekali lagi, anak tiriku mampu mengubah air yang keruh menjadi bercahaya. Ini menjadi kado perpisahan terindah bagiku. Kami memanfaatkan waktu terakhir bersama sebagai bekal perpisahan. Entah berapa kali aku sampai tiba di pelabuhan dibuatnya. Dari pagi hingga siang, tak sedetik pun kami sia-siakan. Sementara itu, suamiku masih belum kembali. Aku masih sempat membantu Adit mengemasi barang-barangnya. Sambil berkemas, aku tertawa mendengar candaannya. Suatu perlakuan yang jarang pada suamiku. Singkatnya, setelah seminggu Adit pergi, dan kepergiannya menyisakan kesunyian di rumahku. Walaupun demikian, kami tetap menjaga komunikasi melalui pesan dan telepon. Suatu hari, suamiku mendapatkan tugas keluar kota selama 2 minggu. Aku pun mengirim pesan kepada Adit untuk bertemu dengannya. Setelah itu, ia mengajakku ke sebuah penginapan. Tak lama kemudian, kami pun tiba di sebuah penginapan. Setelah mengambil kunci ruangan, kami langsung bergegas menuju ruangan tersebut. Sesampai di sana, tanpa basa-basi lagi, Adit langsung memberikan yang terbaik untukku. Ruangan yang serba putih seakan menjadi saksi bisu bagaimana anak tiriku itu mampu membuat batinku merasa tentram dan berwarna. Kami seakan lupa akan status yang menjerat antara kami berdua. Setelah semua usai, kami pun langsung beranjak pulang. Dan sepanjang perjalanan, aku begitu berbunga-bunga dibuat olehnya. Hingga saat ini, hidupku tak pernah lagi merasa hampa. Karena, jika ada waktu luang, dan dengan kondisi yang memungkinkan, Adit, anak tiriku itu, akan siap membantuku. Aku sadar telah melampaui batas-batas wajar, namun, aku juga tak dapat mengabaikan seluruh gejolakan yang ada.